Ya, sahabat kita jumpa lagi. Gedung Kejaksaan barusan terbakar dan jadi ramai soal damkar yang tidak muncul katanya robot dan damkar yang dibeli oleh Pemprov DKI. Maka seorang anggota legislatif dari DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, pernah mensinyalir bahwa Pemprov katanya sering beli barang yang akhirnya tidak dipakai. Banyak rekan juga bertanya-tanya, maka saya menulis saja artikel. Judulnya, Pemprov sering beli barang yang akhirnya tidak dipakai. Begini, Ketua DPRD William Aditya Sarana pernah berkata, yang jadi masalah kan Pemprov sering beli barang yang tidak diperlukan, akhirnya tidak dipakai. Begitu ujarnya waktu itu, Kamis 13 Februari tahun 2020. Saat dulu ia diminta menanggapi soal pembelian robot damkar oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan terjadilah seperti apa yang dikatakannya. 6 bulan kemudian, Agustus tahun 2020, Gedung Kejaksaan Agung pun terbakar. Gedung ini adalah objek vital nasional dan sekaligus juga gedung yang sedang dalam proses untuk dijadikan cagar budaya. Terbakar atau dibakar? Entahlah, Bareskrim Polri sampai saat ini sedang menyelidikinya. Yang jelas pada saat kebakaran terjadi, robot damkar itu tidak nongol. Entah apakah sang robot lagi ada kesibukan lain atau ada alasan lainnya. Harap sabar, kita tunggu saja penjelasan sang ahli lepas tangan nanti. Kapan? Ya nanti-nanti. Terbakarnya Gedung Kejaksaan Agung benar-benar membuat banyak pihak kebakaran jenggot. Banyak kabar burung yang beredar bilang bahwa di banyak laci di gedung itu ada tersimpan duit dolar di dalam amplop-amplop tebal. Tapi ya, lantaran itu cuma kabar burung, ya kita dengerin saja sambil lalu, walau sebal. Duit tuyul dimakan setan api, begitu celoteh para penonton. Nggak jelas juga apa sih maksudnya. Yang penting buat kita kan berkas dan bukti perkara para koruptor kakap itu jangan ikut terbakar, sehingga jadi alasan agar perkaranya pun bisa jadi habis perkara. Namun yang jelas dan yang bukan kabar burung adalah saat kebakaran terjadi, robot damkar canggih yang telah dibeli Pemda DKI Jakarta dengan duit rakyat itu tidak nongol. Soal robot damkar ini kembali ditanyakan oleh fraksi PSI di rapat DPRD Jakarta baru-baru ini. Anggota DPRD Jakarta dari fraksi PSI, August Hamonangan dan William Aditya Sarana kembali angkat bicara. Suara kedua wakil rakyat itu pun diamplifikasi oleh Grace Natali lewat cuitan di akun Twitternya, lengkap dengan lampiran video suasana sidang DPRD DKI Jakarta. Grace Natali bilang, robot LUF 60 yang dibeli Pemprov DKI dengan uang rakyat harganya 8,89 miliar rupiah. Padahal jika dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura dan Kanada, harganya hanya 4 hingga 5 miliar rupiah. Tolong Pak Anies, jangan hamburkan uang rakyat Pak. Jawaban Satriadi Gunawan, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta pun mengakui bahwa memang ada temuan BPK, yaitu kelebihan harga 847 juta. Dan katanya kelebihan itu sedang dalam proses pengembalian. Kalau kita ingat, bulan Februari 2020, saat Pemprov DKI Jakarta membeli robot damkar LUF 60 ini, sempat dipamer dan dibanggakan oleh Gubernur Anies Baswedan lewat akun Instagramnya. Waktu itu dilaporkan bahwa Anies harus merogoh kocek rakyat sebesar 8 miliar untuk membeli satu robot damkar ini. Ia mengatakan bahwa robot damkar ini sangat canggih dengan ukurannya yang lebih kecil dibanding mobil damkar pada umumnya. Robot ini mampu menjangkau gang atau jalan kecil, juga bisa masuk ke terowongan MRT. Antisipasi kebakaran di terowongan MRT Jakarta. Robot ini bisa masuk ke stasiun dan mampu naik turun tangga dengan sudut kemiringan sekitar 30 derajat. Begitu tulis Anies di akun Instagramnya dengan bangganya. Kemudian Gubernur Anies juga menambahkan bahwa robot damkar ini juga dilengkapi ventilator fan yang gunanya untuk menyedot asap kebakaran untuk kemudian bisa dibuang sejauh 99 meter melalui air ducting. Wah, pokoknya canggih deh omongannya saat itu. Hanya sayangnya, robot damkar ini tidak nongol di peristiwa terbakarnya Gedung Kejaksaan Agung, sebuah objek vital nasional. Sehingga isu tentang proyek pembelian robot damkar ini pun kembali diutak-atik oleh parlemen.
Kalau saja robot damkar ini berfungsi saat itu, mungkin ia bisa ikut menyedot asap kecurigaan parlemen dan membuang jauh-jauh lewat air ducting. Akhirnya, andai robot itu juga bisa bicara, tentu ia bisa membela diri. Ada di mana ia saat kejadian kebakaran itu? Mengapa ia tidak turun tangan memadamkan api dengan segala kecanggihan yang dimilikinya? Mengapa ia dibeli namun tidak dipakai? Namun kan ia cuma robot. Jadi sebaiknya Pak Anies dan jajarannya sajalah yang mengambil alih tanggung jawabnya. Bagaimana?